Ilustrasi ini menunjukkan contoh perancangan sistem pertanian terpadu, SPT, skala rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal melalui integrasi berbagai komponen usaha tani. Konsep utama dalam perancangan SPT bukan dimulai dari teori semata, tetapi dari kondisi nyata yang dimiliki petani atau keluarga, seperti luas lahan, kebutuhan pangan, ketersediaan tenaga kerja, sumber daya lokal, serta potensi yang dapat dikembangkan secara bertahap. Dapat dilihat bahwa berbagai komponen dalam sistem saling terhubung dan membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Sayuran berfungsi sebagai sumber pangan keluarga sekaligus sumber pendapatan tambahan. Kambing menyediakan daging, susu, serta pupuk kandang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ayam menghasilkan telur dan daging, serta membantu mengendalikan beberapa hama secara alami. Kolam ikan tidak hanya menghasilkan protein, tetapi juga menyediakan cadangan air yang dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan komposter sebagai pusat pengelolaan limbah organik. Sisa tanaman, kotoran ternak, dan limbah rumah tangga organik diolah menjadi kompos yang kemudian dikembalikan ke lahan sebagai sumber unsur hara. Melalui proses ini terbentuk siklus hara tertutup yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap input dari luar sistem. Model yang ditampilkan menunjukkan bahwa keberhasilan SPT rumah tangga bergantung pada integrasi antar komponen, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pengelolaan limbah yang baik. Dengan pendekatan tersebut, sistem menjadi lebih efisien, produktif, ramah lingkungan, serta mampu mendukung kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Dapat dilihat bahwa keberhasilan sistem pertanian terpadu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya komponen yang dimiliki, tetapi terutama oleh kualitas perancangannya. Slide ini menjelaskan bahwa banyak program pertanian terpadu gagal karena komponen yang dipilih tidak sesuai kebutuhan, tidak ada hubungan yang saling mendukung antar komponen, limbah tidak dimanfaatkan kembali, atau skala usaha melebihi kapasitas petani untuk mengelolanya. Pada bagian kiri ditunjukkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Komponen usaha sering dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi petani, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, tanaman, ternak, dan komponen lainnya sering berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya aliran sumber daya yang jelas. Akibatnya, limbah menjadi masalah, biaya produksi meningkat, dan sistem sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, bagian kanan memperlihatkan ciri sistem pertanian terpadu yang dirancang dengan baik. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling melengkapi dan terhubung dalam siklus sumber daya. Sayuran menghasilkan biomasa yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan, ternak menghasilkan pupuk organik, komposter mengolah limbah menjadi sumber hara, sedangkan kolam ikan berperan dalam mendukung ketersediaan air dan produksi pangan. Melalui integrasi tersebut, sumber daya dimanfaatkan secara lebih efisien dan kehilangan unsur hara dapat ditekan. Dari sistem yang terintegrasi akan diperoleh berbagai manfaat, seperti biaya produksi yang lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang meningkat, serta lingkungan yang lebih sehat. Oleh karena itu, prinsip utama dalam perancangan SPT adalah memulai dari kondisi nyata petani, mengenali sumber daya yang tersedia, kemudian membangun integrasi yang sederhana, efektif, dan mudah dikelola secara berkelanjutan. Ilustrasi ini menjelaskan 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam merancang sistem pertanian terpadu, SPT, yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perancangan sistem tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan seluruh komponen dapat saling mendukung melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Prinsip pertama adalah menyesuaikan sistem dengan sumber daya lokal. Setiap wilayah memiliki kondisi lahan, iklim, ketersediaan air, bahan organik, tenaga kerja, dan pengetahuan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, desain SPT harus dibangun berdasarkan potensi yang dimiliki petani, bukan dengan memaksakan teknologi atau komponen yang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Prinsip kedua adalah memaksimalkan daur ulang nutrien. Residu tanaman, kotoran ternak, dan limbah organik lainnya dimanfaatkan kembali sebagai kompos atau pupuk organik sehingga unsur hara terus berputar di dalam sistem. Dengan cara ini, kesuburan tanah dapat dipertahankan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dari luar. Prinsip ketiga adalah meminimalkan limbah. Dalam SPT, limbah tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai manfaat. Melalui pengolahan yang tepat, limbah dapat diubah menjadi kompos, pakan, atau bahan organik yang kembali mendukung proses produksi. Prinsip keempat adalah diversifikasi produksi. Penggabungan tanaman pangan, sayuran, ternak, ikan,
dan buah-buahan membantu mengurangi risiko kegagalan usaha sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga. Keanekaragaman komponen juga membuat sistem lebih stabil terhadap perubahan lingkungan maupun pasar. Prinsip kelima adalah kelayakan ekonomi. Sistem yang dirancang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi petani melalui peningkatan pendapatan, penurunan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pada bagian tengah ditunjukkan bahwa seluruh prinsip tersebut terhubung dalam satu sistem yang mengintegrasikan tanaman, ternak, ikan, dan mikroorganisme melalui siklus sumber daya yang saling mendukung. Jika dirancang dengan baik, sistem akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, kesuburan tanah yang terjaga, lingkungan yang lebih sehat, dan kesejahteraan petani yang meningkat. Inti perancangannya adalah memahami kondisi lokal, membangun integrasi yang tepat, memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia, dan menciptakan sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dapat dilihat bahwa langkah pertama dalam perancangan sistem pertanian terpadu adalah melakukan identifikasi atau inventarisasi sumber daya yang tersedia. Tahap ini sangat penting karena keberhasilan suatu sistem tidak ditentukan oleh banyaknya komponen yang ditambahkan, tetapi oleh kesesuaiannya dengan kondisi nyata yang dimiliki petani. Oleh karena itu, perancangan harus dimulai dari fakta lapangan, bukan dari asumsi atau teori semata. Ilustrasi ini memperlihatkan 4 kelompok sumber daya yang perlu diidentifikasi. Pertama adalah sumber daya fisik, meliputi luas lahan, ketersediaan air, dan kondisi topografi. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan jenis usaha yang dapat dikembangkan dan kapasitas sistem yang dapat dikelola. Kedua adalah sumber daya biologis yang mencakup tanaman, ternak, dan ikan yang telah tersedia maupun yang berpotensi untuk dikembangkan. Identifikasi komponen biologis membantu menentukan peluang integrasi antar komponen sehingga dapat terbentuk hubungan yang saling mendukung dalam sistem. Ketiga adalah sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja keluarga, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petani menjadi faktor penting karena akan menentukan kemampuan dalam mengelola berbagai komponen usaha secara berkelanjutan. Sistem yang baik harus sesuai dengan kapasitas pengelolaan yang dimiliki keluarga petani. Keempat adalah sumber daya ekonomi yang meliputi ketersediaan modal dan akses pasar. Kedua faktor ini menentukan kemampuan investasi, pengembangan usaha, serta peluang pemasaran hasil produksi sehingga sistem yang dirancang dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Bagian tengah gambar menunjukkan bahwa seluruh informasi tersebut dikumpulkan untuk mengetahui potensi, keterbatasan, dan peluang yang dimiliki rumah tangga tani. Hasil inventarisasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam memilih komponen yang akan diintegrasikan, menentukan skala usaha yang sesuai, serta merancang aliran sumber daya yang efisien. Pada bagian bawah ditampilkan contoh format inventarisasi yang dapat digunakan untuk mencatat kondisi saat ini, tingkat ketersediaan, potensi pengembangan, kendala, dan catatan penting dari setiap sumber daya. Dengan data yang lengkap dan akurat, perancangan sistem menjadi lebih tepat sasaran dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Semakin baik proses identifikasi sumber daya dilakukan, semakin efektif pula desain sistem pertanian terpadu yang dapat dibangun. Dapat dilihat bahwa setelah sumber daya berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya dalam perancangan sistem pertanian terpadu adalah menganalisis potensi dan kendala yang dimiliki rumah tangga tani. Tahap ini bertujuan untuk memahami peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus mengenali berbagai keterbatasan yang harus diperhitungkan agar sistem yang dirancang tetap realistis dan berkelanjutan. Pada bagian kiri ditunjukkan beberapa potensi yang tersedia. Limbah tanaman yang melimpah, seperti jerami, batang jagung, dan sisa panen lainnya, dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun bahan baku kompos. Ketersediaan sumber air dari sumur atau tampungan air memberikan peluang untuk mendukung budidaya tanaman dan ternak. Selain itu, keberadaan pasar yang relatif dekat menjadi keuntungan karena memudahkan pemasaran hasil produksi dan akses terhadap berbagai kebutuhan usaha tani. Bagian tengah menggambarkan kondisi nyata yang sering ditemui di tingkat rumah tangga petani. Meskipun terdapat berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan, masih terdapat sejumlah keterbatasan seperti lahan yang sempit, ketersediaan air yang menurun pada musim kemarau, serta keterbatasan modal untuk pengembangan sarana produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan desain sistem yang spesifik dan tidak dapat disamaratakan. Pada bagian kanan ditampilkan beberapa kendala utama yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan. Keterbatasan ruang dapat membatasi jumlah komponen yang dapat diintegrasikan. Modal yang terbatas memengaruhi kemampuan investasi awal, sedangkan ketersediaan air yang bersifat musiman dapat menjadi faktor pembatas produksi, terutama pada lahan kering.
Bagian bawah slide membandingkan kondisi ideal yang sering dibahas dalam teori dengan kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan. Dalam praktiknya, petani jarang memiliki semua sumber daya dalam kondisi ideal. Oleh karena itu, fokus utama perancang bukan menciptakan sistem yang sempurna, melainkan merancang sistem yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia. Melalui analisis potensi dan kendala, petani dapat menentukan komponen mana yang layak dikembangkan, prioritas investasi yang perlu dilakukan, serta strategi integrasi yang paling efisien. Dengan pendekatan tersebut, sistem pertanian terpadu dapat dibangun secara bertahap, mudah dikelola, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Inti dari tahap ini adalah menyesuaikan desain sistem dengan kondisi nyata sehingga tercipta sistem yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Setelah potensi dan kendala dianalisis, langkah berikutnya dalam perancangan sistem pertanian terpadu adalah menentukan komponen yang akan diintegrasikan ke dalam sistem. Pemilihan komponen harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kebutuhan keluarga, peluang pasar, serta kemampuan petani dalam mengelolanya. Tujuannya bukan memilih komponen sebanyak mungkin, melainkan memilih kombinasi yang paling sesuai dan saling mendukung. Pada bagian kiri ditunjukkan beberapa komponen produksi yang menjadi sumber utama hasil dan pendapatan. Tanaman pangan berfungsi menyediakan kebutuhan pangan keluarga sekaligus produk yang dapat dipasarkan. Komponen hortikultura menghasilkan sayuran, buah, dan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Ternak menyediakan daging, susu, telur, serta pupuk kandang, sedangkan perikanan menjadi sumber protein tambahan sekaligus peluang peningkatan pendapatan. Bagian tengah menggambarkan contoh pemilihan dan penataan komponen dalam satu sistem terpadu. Setiap komponen tidak berdiri sendiri, tetapi dirancang agar memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Tanaman menghasilkan biomasa yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan atau bahan organik, ternak menghasilkan limbah yang dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan kolam ikan dapat mendukung ketersediaan air dan menambah diversifikasi produksi. Dengan integrasi yang baik, sumber daya dapat dimanfaatkan lebih efisien dan kehilangan hara dapat dikurangi. Pada bagian kanan ditampilkan komponen pendukung yang berperan menjaga keberlanjutan sistem. Komposter digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos, biochar membantu memperbaiki sifat tanah dan meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon, pupuk organik cair menyediakan unsur hara yang mudah diserap tanaman, sedangkan penampung air berfungsi menjaga ketersediaan air terutama pada musim kemarau. Bagian bawah slide menekankan beberapa prinsip penting dalam pemilihan komponen. Komponen harus sesuai dengan sumber daya lokal, memiliki hubungan yang saling mendukung, memberikan manfaat ekonomi, sesuai dengan kebutuhan keluarga, serta ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan petani. Pesan utama dari materi ini adalah bahwa integrasi yang baik lebih penting daripada jumlah komponen yang banyak. Sistem yang sederhana namun terhubung dengan baik seringkali lebih efektif dibandingkan sistem yang kompleks tetapi tidak memiliki hubungan yang jelas antar komponennya. Oleh karena itu, pemilihan komponen harus dilakukan secara cermat agar tercipta sistem yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Langkah berikutnya setelah komponen sistem dipilih adalah menyusun hubungan antar komponen agar terbentuk aliran sumber daya yang saling mendukung. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi pada jumlah komponen yang dimiliki, tetapi pada bagaimana setiap komponen dapat memanfaatkan hasil atau limbah dari komponen lainnya sehingga tercipta sistem yang efisien dan berkelanjutan. Ilustrasi ini menunjukkan contoh hubungan sederhana antara sayuran, ayam, kompos, dan tanah dalam satu siklus yang saling terhubung. Sayuran menghasilkan produk utama untuk dikonsumsi atau dijual, tetapi juga menghasilkan limbah berupa daun, batang, dan sisa panen. Limbah tersebut tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan sebagai pakan tambahan atau bahan organik dalam sistem. Ayam memanfaatkan sebagian sumber daya tersebut dan menghasilkan kotoran serta sisa pakan. Keluaran dari komponen ternak kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi kompos. Melalui proses pengomposan, bahan organik diubah menjadi pupuk yang kaya unsur hara dan siap digunakan kembali. Kompos yang dihasilkan selanjutnya diaplikasikan ke lahan sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Tanah yang lebih subur akan mendukung pertumbuhan sayuran yang lebih baik, sehingga siklus produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, output dari satu komponen menjadi input bagi komponen lainnya dan membentuk rantai manfaat yang terus berputar di dalam sistem. Bagian kiri slide menunjukkan pertanyaan kunci yang harus dijawab saat merancang hubungan antar komponen, yaitu apa output yang dihasilkan oleh suatu komponen dan siapa yang dapat memanfaatkan output tersebut. Pertanyaan sederhana ini membantu perancang mengidentifikasi peluang integrasi dan mengurangi sumber daya yang terbuang.
Pada bagian kanan ditampilkan beberapa prinsip penting dalam menyusun hubungan antar komponen. Setiap output sebaiknya dimanfaatkan oleh komponen lain. Limbah yang keluar dari sistem harus diminimalkan, dan sebanyak mungkin sumber daya dikembalikan ke dalam siklus produksi. Semakin banyak hubungan yang terbentuk, semakin tinggi efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam sistem tersebut. Tujuan akhir dari tahap ini adalah menciptakan siklus sumber daya yang produktif, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, prinsip utama dalam sistem pertanian terpadu adalah bahwa limbah sebenarnya bukan akhir dari proses produksi, melainkan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Semakin kuat hubungan antar komponen, semakin efisien dan berkelanjutan sistem yang dibangun. Dapat dilihat bahwa langkah kelima dalam perancangan sistem pertanian terpadu adalah membuat diagram aliran biomasa untuk memetakan pergerakan bahan organik dan nutrien antar komponen serta mengidentifikasi peluang daur ulang dan kehilangan nutrien. Ilustrasi ini menunjukkan keterkaitan antara tanaman, keluarga, ternak, komposer, kompos, dan kolam ikan dalam satu sistem terintegrasi. Tanaman menghasilkan pangan dan biomasa, hasil panen dimanfaatkan oleh keluarga, sedangkan residu tanaman digunakan kembali sebagai pakan ternak atau bahan baku pengomposan. Ternak mengubah biomasa tanaman menjadi produk bernilai ekonomi seperti daging, susu, atau telur, sekaligus menghasilkan feses dan urin sebagai limbah organik. Limbah tersebut kemudian masuk ke unit komposter untuk diolah menjadi kompos. Setelah proses dekomposisi selesai, kompos yang dihasilkan dikembalikan ke lahan sebagai pupuk organik sehingga unsur hara kembali tersedia bagi tanaman. Diagram ini juga memperlihatkan peran kolam ikan sebagai komponen pendukung yang dapat memanfaatkan dan mendaur ulang nutrien dalam sistem. Air kolam yang kaya unsur hara dapat digunakan untuk penyiraman tanaman, sedangkan beberapa limbah organik dapat dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas perikanan. Dengan cara ini, aliran nutrien tidak berhenti pada satu komponen tetapi terus berputar di dalam sistem. Selain menunjukkan aliran yang bermanfaat, diagram biomasa juga membantu mengidentifikasi titik kehilangan sumber daya. Kehilangan dapat terjadi dalam bentuk gas, panas, bau, lindi, rembesan, maupun evaporasi air. Kehilangan ini menyebabkan berkurangnya efisiensi sistem karena sebagian nutrien dan energi keluar dari siklus produksi. Bagian kanan slide menampilkan beberapa langkah analisis yang perlu dilakukan, yaitu mengidentifikasi seluruh aliran biomasa, menentukan titik kehilangan nutrien, mencari peluang daur ulang, serta memprioritaskan aliran yang memberikan manfaat terbesar bagi sistem. Melalui analisis tersebut, petani dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan utama pembuatan diagram aliran biomasa adalah mengidentifikasi aliran sumber daya, menghitung potensi kehilangan nutrien, dan menemukan peluang daur ulang yang lebih baik. Semakin banyak biomasa yang dapat dimanfaatkan kembali di dalam sistem, semakin tinggi efisiensi penggunaan hara, semakin rendah kebutuhan input dari luar, dan semakin berkelanjutan sistem pertanian yang dibangun. Prinsip yang perlu diingat adalah meminimalkan kehilangan, memaksimalkan daur ulang, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Setiap residu atau limbah dipandang sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung produktivitas sistem secara keseluruhan. Langkah berikutnya adalah menyusun neraca sederhana nutrien untuk mengetahui seberapa banyak unsur hara yang berputar kembali ke dalam sistem. Neraca ini membantu mengevaluasi efisiensi daur ulang nutrien serta mengidentifikasi potensi kehilangan hara yang dapat menurunkan produktivitas dan keberlanjutan sistem. Ilustrasi ini menunjukkan siklus nutrien yang dimulai dari tanaman sebagai penghasil biomasa. Sebagian biomasa dimanfaatkan oleh ternak sebagai pakan, kemudian ternak menghasilkan feses dan urin yang masih mengandung unsur hara. Limbah organik tersebut diolah menjadi kompos dan selanjutnya dikembalikan ke lahan untuk menyuburkan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman berikutnya. Pada bagian kanan ditampilkan contoh perhitungan sederhana. Dari 1.500 kg jerami jagung yang dihasilkan, sekitar 1.000 kg digunakan sebagai pakan kambing. Dari proses tersebut dihasilkan 400 kg feses, yang setelah pengolahan menjadi kompos menghasilkan sekitar 300 kg bahan organik yang dapat dikembalikan ke lahan. Berdasarkan data tersebut, efisiensi siklus nutrien mencapai 20%, yaitu perbandingan antara nutrien yang kembali ke lahan dengan biomasa yang dihasilkan. Bagian bawah slide menunjukkan berbagai sumber kehilangan nutrien yang perlu diperhatikan, seperti volatilisasi amonia, pencucian hara, erosi dan limpasan permukaan, emisi gas rumah kaca, serta pembakaran residu tanaman. Semakin besar kehilangan yang terjadi, semakin rendah efisiensi sistem dalam mendaur ulang nutrien. Tujuan penyusunan neraca sederhana nutrien adalah memahami aliran hara dalam sistem,
mengidentifikasi titik kehilangan nutrien, menghitung efisiensi daur ulang secara sederhana, dan menjadi dasar perbaikan desain sistem pertanian terpadu. Prinsip utamanya adalah memaksimalkan nutrien yang kembali ke lahan dan meminimalkan kehilangan agar kesuburan tanah dapat terjaga secara berkelanjutan. Berikut disajikan contoh model sistem pertanian terpadu skala rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan seluas sekitar 500 meter persegi. Model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui integrasi berbagai komponen usaha tani. Pada contoh ini terdapat 4 komponen utama, yaitu sayuran, ayam, kolam ikan, dan komposter. Sayuran berfungsi sebagai sumber pangan keluarga, ayam menghasilkan telur dan daging, kolam ikan menyediakan sumber protein tambahan, sedangkan komposter mengolah limbah organik menjadi pupuk yang dapat digunakan kembali di lahan. Ilustrasi ini memperlihatkan prinsip siklus tertutup dalam sistem pertanian terpadu. Sisa sayuran dan limbah dapur dimanfaatkan sebagai bahan kompos, kotoran ayam diolah bersama bahan organik lainnya menjadi kompos berkualitas, kemudian kompos digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman sayuran. Kolam ikan tidak hanya menghasilkan ikan, tetapi juga menyediakan air yang kaya nutrien yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Melalui integrasi tersebut, limbah dari satu komponen menjadi sumber daya bagi komponen lainnya sehingga kebutuhan input dari luar dapat dikurangi. Hubungan antar komponen yang saling mendukung ini menciptakan sistem yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Bagian kanan slide menunjukkan berbagai produk yang dihasilkan, yaitu sayuran, telur, ikan, dan kompos. Produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga maupun dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga. Manfaat utama model ini adalah membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga, memanfaatkan limbah secara produktif, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta membuka peluang peningkatan pendapatan. Kunci keberhasilannya terletak pada integrasi antar komponen dan daur ulang nutrien sehingga seluruh sumber daya yang tersedia di pekarangan dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut disajikan contoh model sistem pertanian terpadu untuk lahan kering dengan luas sekitar 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Model ini dirancang untuk kondisi lahan tada hujan yang banyak dijumpai di Sulawesi Selatan, dengan curah hujan sedang dan topografi dataran hingga lereng ringan. Ilustrasi ini menunjukkan integrasi 4 komponen utama, yaitu jagung, kedelai, kambing, dan komposter. Jagung berfungsi sebagai sumber pangan utama sekaligus penyedia biomasa berupa jerami dan batang tanaman. Kedelai berperan sebagai sumber pangan dan pakan, serta membantu memperbaiki kesuburan tanah melalui kemampuannya mengikat nitrogen dari udara. Kambing menghasilkan daging dan kotoran ternak, sedangkan komposter mengolah limbah organik menjadi pupuk yang dapat dikembalikan ke lahan. Hubungan antar komponen membentuk siklus sumber daya yang saling mendukung. Sisa tanaman berupa jerami jagung, batang, dan daun kedelai dimanfaatkan sebagai pakan kambing. Selanjutnya, kotoran kambing berupa feses dan urin dikumpulkan dan diolah dalam komposter menjadi kompos. Kompos yang telah matang kemudian dikembalikan ke lahan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta meningkatkan kesuburan lahan kering. Bagian kanan slide menunjukkan berbagai produk yang dihasilkan sistem, yaitu pangan berupa jagung dan kedelai, pakan ternak dari biomasa tanaman, serta pupuk organik berupa kompos. Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan produksi dapat dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di dalam sistem. Model ini memberikan berbagai manfaat, antara lain memenuhi kebutuhan pangan keluarga, mengurangi biaya pembelian pakan dan pupuk, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendukung usaha tani yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan kompos secara berkelanjutan membantu meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan kapasitas penyimpanan air yang sangat penting bagi lahan kering. Kunci keberhasilan model ini terletak pada integrasi tanaman dan ternak, pengelolaan limbah yang baik, serta penerapan daur ulang nutrien secara terus-menerus. Melalui pendekatan tersebut, setiap komponen saling mendukung sehingga tercipta sistem pertanian yang lebih efisien, produktif, dan tangguh terhadap keterbatasan sumber daya di lahan kering. Keberhasilan sistem pertanian terpadu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya komponen yang digabungkan, tetapi oleh ketepatan desain dan keterkaitan antar komponen. Slide ini menunjukkan 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam perancangan SPT serta solusi yang dapat diterapkan. Kesalahan pertama adalah memasukkan terlalu banyak komponen sekaligus. Sistem yang terlalu kompleks seringkali sulit dikelola, membutuhkan biaya besar, dan tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perancangan sebaiknya dimulai dari beberapa komponen utama yang sesuai dengan sumber daya dan kemampuan petani. Kesalahan kedua adalah tidak membangun hubungan antar komponen.
Akibatnya, limbah tidak dimanfaatkan, nutrien hilang, dan sistem menjadi tidak efisien. Solusinya adalah menciptakan aliran sumber daya seperti nutrien, air, dan energi sehingga setiap komponen saling mendukung. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan aspek pasar. Produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar berisiko menyebabkan produk sulit terjual, harga rendah, dan pendapatan petani menurun. Karena itu, pemilihan komponen usaha harus mempertimbangkan permintaan pasar dan nilai ekonominya. Kesalahan keempat adalah tidak memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja. Sistem yang terlalu besar atau rumit dapat menimbulkan beban kerja berlebihan dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Desain sistem perlu disesuaikan dengan jumlah dan kapasitas tenaga kerja yang tersedia di tingkat rumah tangga. Kesalahan kelima adalah kurang memperhatikan ketersediaan air. Keterbatasan air dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, produksi menurun, bahkan gagal panen. Oleh sebab itu, sumber air harus dipastikan tersedia dan dikelola secara efisien melalui teknologi sederhana seperti penampungan air hujan, mulsa, dan irigasi hemat air. Pesan utama dari slide ini adalah bahwa desain SPT yang baik harus sederhana, terintegrasi, sesuai kondisi nyata petani, dan berkelanjutan. Prinsip yang perlu dipegang adalah memulai dari skala kecil, mengelola sistem dengan baik, kemudian mengembangkannya secara bertahap sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Mari kita menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari melalui kegiatan Team-Based Project, TBP. Pada tahap ini, setiap kelompok diminta merancang sistem pertanian terpadu berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi petani, bukan berdasarkan asumsi atau kondisi ideal. Dapat dilihat bahwa studi kasus yang diberikan adalah sebuah keluarga petani yang memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi, 4 ekor kambing, sumber air dari sumur dangkal, serta limbah jagung yang tersedia. Berdasarkan informasi tersebut, tugas kelompok adalah menyusun rancangan sistem yang mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Ilustrasi ini menunjukkan contoh draft desain awal yang mengintegrasikan beberapa komponen, yaitu jagung, kedelai, sayuran, kandang kambing, komposter, kolam ikan, pisang, dan sumur dangkal. Setiap komponen dipilih karena memiliki fungsi tertentu dan dapat saling mendukung dalam sistem. Selanjutnya, kelompok perlu menyusun aliran biomasa. Pada contoh ini, limbah jagung dimanfaatkan sebagai pakan kambing, kotoran kambing diolah menjadi kompos, dan kompos digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman. Dengan demikian, biomasa tidak terbuang tetapi terus berputar di dalam sistem. Kelompok juga perlu memetakan aliran nutrien. Unsur hara yang diserap tanaman masuk ke ternak melalui pakan, kemudian kembali ke sistem melalui feses kambing yang dikomposkan dan dikembalikan ke lahan. Semakin besar nutrien yang dapat didaur ulang, semakin efisien sistem yang dirancang. Bagian berikutnya adalah mengidentifikasi produk yang dihasilkan. Dalam contoh ini, sistem menghasilkan jagung, kedelai, sayuran, daging kambing, ikan, dan kompos. Keberagaman produk tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan. Saat menyusun desain, kelompok harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, tenaga kerja keluarga, kondisi pasar, dan kebutuhan lokal. Tujuan akhirnya bukan membuat sistem yang paling rumit, tetapi menciptakan sistem yang produktif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kemampuan petani. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah draft desain sistem pertanian terpadu yang dilengkapi dengan gambar tata letak, diagram aliran biomasa, aliran nutrien, serta penjelasan singkat mengenai fungsi dan keterkaitan setiap komponen dalam sistem. Sekarang, kita meninjau kembali poin-poin penting yang telah dipelajari mengenai perancangan sistem pertanian terpadu atau SPT. Perancangan SPT harus diawali dengan inventarisasi sumber daya yang tersedia agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi nyata petani. Selain itu, keberhasilan SPT tidak ditentukan oleh banyaknya komponen yang digunakan, melainkan oleh kuatnya hubungan dan integrasi antar komponen dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dapat dilihat bahwa aliran biomasa dan nutrien merupakan bagian penting yang harus dirancang sejak awal. Setiap limbah atau hasil samping sebaiknya dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya bagi komponen lain sehingga siklus hara dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, desain yang baik harus selalu mempertimbangkan kondisi petani, ketersediaan sumber daya, kebutuhan keluarga, serta potensi pengembangan usaha yang realistis. Pada akhirnya, tujuan utama perancangan SPT adalah meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi limbah, dan menciptakan usaha tani yang produktif serta berkelanjutan. Sekarang, saatnya Anda menerapkan konsep tersebut melalui tugas individu.
Buatlah rancangan awal sistem pertanian terpadu skala rumah tangga dengan kondisi lahan seluas 800 hingga 1000 meter persegi, tersedia sumber air, dan memiliki 3-5 ekor kambing. Dalam rancangan tersebut, sertakan tata letak atau layout sistem, komponen yang digunakan, diagram aliran biomasa, diagram aliran nutrien, serta produk yang dihasilkan. Hasil tugas ini berupa draft desain awal yang akan menjadi dasar pengembangan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Melalui latihan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep inventarisasi sumber daya, hubungan antar komponen, serta daur ulang biomasa dan nutrien ke dalam sebuah rancangan SPT yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya memahami teori, tetapi juga melatih kemampuan merancang sistem pertanian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.